Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang metode dakwah Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya Linanda Wulandari, NIM 210371221. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang silsilah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Ia adalah putra Raden Ahmad dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawati dan merupakan saudara sepupu Sunan Kalijogo. Ia terkenal dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Magdum itu adalah gelar yang biasa diberikan kepada seorang India dan berarti orang yang dihormati. Sunan Bonang itu dilahirkan tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang itu ada 2 karena konon saat dia meninggal kabar wafatnya itu sampai kepada muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi Sunan Bonang sampai ingin membawa jenazahnya ke Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya membawa kain kafan dan pakaiannya. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban itu mendengar ada murid dari Madura ingin membawa jenazah Sunan Bonang. Akhirnya mereka berdua itu berebutan. Di kota Tuban, setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram. Yang selanjutnya yaitu silsilah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpikir tajam, intelektual, serta berasal dari suku Jawa asli. Nama Kalijaga konon berasal dari rangkaian bahasa Arab yaitu Qadi dan Zaka yang berarti pelaksanaan dan membersihkan. Qadi Zaka yang kemudian menurut lidah dan ejaan menjadi Kalijaga itu berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kebersihan atau kesucian. Sunan Kalijogo itu bernama Raden Masyahid dan kadang-kadang dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya itu bernama Raden Syahur Tumenggung Wilatika yang menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Daerah operasi berdakwah Sunan Kalijogo tidak terbatas. Bahkan sebagai mubalik, Sunan Kalijogo itu berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup Sunan Bonang sebelum menikah. Sunan Bonang adalah nama aslinya Raden Magdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang itu terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Menurut Babat, saking Majapahit dan Babat Cirebon, kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patimah bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Penghulu, dan Nyai Taluki bergelar Nyai Gedeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Koseng yang kelak menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan Bonang itu lahir dengan nama kecil Magdum Ibrahim. Selain memiliki 4 saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu. Di antaranya yaitu Dewi Murtosiyah yang diperistri Sunan Giri dan Dewi Murtosimah yang diperistri Raden Fatah. Babat Cirebon masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Bonang memiliki saudara Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Rancah, Nyai Mandura, dan Nyai Piyah. Keterangan tentang saudara-saudari Sunan Bonang dalam Babat ing Gresik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel. Yang pertama Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Medarung, dan Nyai Ageng Supiah. Oleh karena itu,
Ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandungnya ibunya Arya Wilatikta menjadi Adipati Tuban. Sunan Bonang sejak kecil memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban yang sampai wafat pun ia dimakamkan di Tuban. Kisah hubungan dekatnya dengan Kalijaga dan dalam legenda dikisahkan sebagai hubungan guru dengan murid. Hendaknya dilihat dalam konteks kekeluargaan. Arya Wilatikta, Adipati Tuban, ayah Sunan Kalijaga, merupakan paman Sunan Bonang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup sebelum menikah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu masa kecilnya tidak banyak diceritakan, kecuali ia hidup bersama keluarganya di Tuban, Jawa Timur. Sejak kecil, Raden Said itu telah dididik agama Islam, belajar Al-Quran, menjalankan kewajiban agama Islam seperti sholat dan puasa. Meskipun pada waktu kerajaan Majapahit itu masih tanpa eksis menjelang keruntuhannya, namun agama Islam sudah mulai berkembang di wilayah Tuban. Keterangan yang jelas dari berbagai sumber mengenai sosok Sunan Kalijaga itu mulai muncul sejak masa remaja, ketika ia menjadi seorang berandal, pembela rakyat jelata dan fakir miskin. Sejak remaja, Raden Said telah memperhatikan lingkungan sekitar Karesidenan Tuban di bawah Tumenggung Walatikta, ayah Sunan Kalijaga itu sendiri. Ketika itu, di Karesidenan Tuban terjadi kesenjangan sosial yang mengkhawatirkan. Raden Said mengetahui kewajiban pemberian upeti sebagai bentuk ketidakadilan karena upeti tersebut diberikan kepada raja, bukan kepada rakyat jelata yang menderita. Ia mulai berpikir untuk membela rakyat jelata dengan cara memberikan upeti itu kepada mereka dengan mencuri upeti di malam hari. Ia memasuki gudang tempat penyimpanan upeti untuk kerajaan Majapahit, lalu mengambilnya untuk dibagikan kepada warga miskin yang lebih memerlukannya. Raden Walatikta, ayahnya Sunan Kalijaga itu sendiri, yang menjabat sebagai Adipati Tuban, berusaha mencari tahu si pencuri upeti dan memerintahkan pengamanan yang ketat di wilayahnya. Ia pun berusaha untuk mengetahui si pencuri tersebut karena telah banyak menguras upeti-upeti sehingga ayahnya bersiap-siap untuk menangkapnya. Suatu malam, Adipati Walatikta itu berhasil menangkap pencuri upeti itu, yang tak lain adalah putranya sendiri, yaitu Sunan Kalijaga. Merasa malu dengan ulah putranya, Walatikta kemudian mengusirnya keluar dari rumahnya. Dia akan menerimanya kembali di Tuban jika Raden Mas Said mampu menggetarkan dinding-dinding Kadipaten Tuban melalui bacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya poin yang kedua yaitu sejarah hidup keluarga Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga pasca menikah. Yang pertama yaitu Sunan Bonang. Setelah beranjak dewasa, Sunan Ampel mengirimkan Sunan Bonang dan Sunan Giri untuk belajar di Pasai dan Mekah. Di Pasai, Sunan Bonang belajar kepada Syekh Awalul Islam dan ulama-ulama besar ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Iran, dan Mesir. Sepulang menuntut ilmu di Pasai, Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur, termasuk Tuban, Pulau Madura, dan Bawean. Beliau menyiarkan agama Islam dengan cara yang tidak bertentangan dengan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Selanjutnya, keberhasilan Sunan Bonang dalam menyiarkan agama Islam juga ditunjukkan dengan ia membantu berdirinya Kerajaan Islam Demak dan Masjid Agung Demak. Sunan Bonang juga diketahui memberikan pendidikan agama Islam kepada Raden Fatah dari Majapahit. Kemudian Sunan Bonang mendirikan pesantren di Tuban. Ini adalah sejarah hidup dari Sunan Bonang setelah dewasa. Untuk setelah menikah, masih banyak kontroversi terkait beliau menikah atau tidak. Selanjutnya yaitu sejarah hidup keluarga Sunan Kalijaga pasca menikah. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun lamanya, yakni dari pertengahan abad 15 sampai dengan akhir abad ke-16. Diperkirakan Sunan Kalijaga wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1580 Masehi. Di Kadilangu, Sunan Kalijaga menetap lama hingga akhir hayatnya. Kadilangu adalah tempat
yang mana Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangganya dengan istrinya yang bernama Dewi Sarah, yang termasuk putri dari Maulana Ishak, yang mempunyai satu putra dan satu putri, yaitu Raden Said atau Sunan Muria dan Dewi Ruqayyah. Sunan Kalijaga juga berguru dengan Syekh Satrubis di Pulau Upih, Kota Malaka, dan juga berguru dengan Maulana Maghribi dan Sunan Gunung Jati di Cirebon. Bahkan ketika perjalanannya di Mekah, Sunan Kalijaga bertemu dengan Nabi Khidir yang menjelaskan bahwa Ka'bah hanyalah sebongkah batu yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, yang mana pergi ke sananya bukanlah suatu hal yang penting. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu para istri dan keturunan dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang beristri atau tidak masih menimbulkan kontroversi. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa dalam kitabnya Tarikhul Aulia mengatakan bahwa Sunan Bonang menikah dengan Dewi Hirah, putri dari Raden Arya Jakandar, yang mempunyai putri bernama Dewi Ruhil yang diperistri oleh Sunan Kudus. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Sunan Bonang tidak beristri diungkapkan oleh para sejarawan yang diperkuat oleh adanya sebaris huruf yang berbunyi Rasa Tunggal Pendita Wahdah yang terdapat di gapura pertama komplek makam Sunan Bonang di Tuban. Yang kedua yaitu para istri dan keturunan Sunan Kalijaga. Dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga beristri 3 orang. Yang pertama yaitu Dewi Saroh binti Maulana Ishak yang dikaruniai 3 anak. Yang pertama yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Ruqayyah dan Dewi Sofiah. Istri yang kedua yaitu Siti Zainab binti Sunan Gunung Jati, dikaruniai 5 anak yaitu Ratu Pembayun, Nyai Ageng Penenggak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman dan Nyai Ageng Ngerang. Yang ketiga yaitu Siti Hafsah binti Sunan Ampel. Namun yang ketiga ini masih belum jelas keterangannya antara benar atau tidak. Selanjutnya poin yang keempat yaitu karya dan peninggalan dari Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Di antara peninggalan dan karya Sunan Bonang yang pertama yaitu Masjid Astana Bonang yang dibangun oleh Sunan Bonang yang letaknya di satu dengan makam Sunan Bonang. Yang kedua yaitu makam Sunan Bonang. Yang ketiga yaitu pendopo yang lokasinya adalah di dalam kompleks makam. Yang keempat yaitu benda-benda antik seperti peti batu, tempayan, yoni dan pipisan. Yang kelima yaitu persujudan Sunan Bonang. Nah, persujudan Sunan Bonang ini adalah salah satu peninggalan yang hampir terlupakan dikarenakan tempatnya di atas bukit, tepatnya yaitu di Bukit Watu Layar, Lasem. Yang keenam yaitu ilmu tasawuf. Dan di antara peninggalan dan karya-karya dari Sunan Kalijaga yang pertama yaitu seni pakaian, seni batik, seni musik, seni ukir, seni tari, seni gamelan, beduk, gerbek maulud, gong sekaten, dan wayang kulit. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu metode dakwah Sunan Bonang dan metode dakwah Sunan Kalijaga. Untuk yang pertama yaitu metode dakwah Sunan Bonang. Yang pertama, cara mendidik santri. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa mengikuti jejak ayahnya, yaitu dengan mendirikan pesantren di Tuban. Di pesantren inilah Sunan Bonang mendidik kader-kader Islam yang akan turut menciarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan Islam dengan cara keliling. Yang kedua, cara mendakwahkan Islam kepada pejabat. Sunan Bonang dalam dakwahnya berusaha memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan keraton Majapahit. Sunan Bonanglah yang memberikan didikan Islam kepada Raden Patah, yaitu Sultan Demak pertama. Raden Patah ini adalah putra Brawijaya Raja Majapahit. Sunan Bonang adalah pencipta gendeng Dharma. Beliau berusaha mengganti nama-nama dari menurut kepercayaan Hindu dan nama-nama dewa Hindu dengan nama-nama malaikat dan nama nabi menurut agama Islam. Begitulah cara Sunan Bonang dalam mendakwahkan kepada pejabat. Yang ketiga yaitu cara mendakwahkan Islam kepada masyarakat.
Dalam berdakwah, Sunan Bonang dikenal sering menggunakan kesenian dan kebudayaan untuk menarik simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut dengan bonang. Setiap Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, pasti banyak penduduk yang berdatangan ingin mendengarkan sekaligus menyaksikannya. Dengan cara inilah Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Setelah rakyat bersimpati, lalu beliau menitipkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Yang kedua yaitu metode dakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama, cara mendakwakan Islam kepada pejabat. Daerah dakwah Sunan Kalijaga tidak terbatas. Bahkan sebagai mubalik, ia berkeliling dari daerah ke daerah lainnya. Karena sistem dakwahnya yang tidak intelektual, maka para bangsawan dan cendekiawan sangat simpati terhadapnya. Demikian juga lapisan masyarakat awam bahkan penguasa. Sunan Kalijaga sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak Islam seperti sekarang ini. Beliau mengarang aneka cerita wayang yang bernafaskan Islami, terutama mengenai etika. Kecintaan masyarakat terhadap wayang digunakannya sebagai sarana untuk menarik mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua yaitu cara mendakwakan Islam kepada masyarakat. Kepada masyarakat awam, Sunan Kalijaga lebih menekankan pada dakwah kultural dengan pendekatan seni dan budaya. Tahap-tahapan penyebaran Islamnya yaitu yang pertama mendirikan masjid, pondok, dan berkeliling daerah. Untuk yang kedua, penyebaran Islam melalui seni budaya, dan yang ketiga penyebaran Islam ke wilayah perdamaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.